Hadir. Aditya Rahmat. Hadir. Aida. Hadir. Ajeng. Hadir. Ahmad Tia. Hadir. Anissa. Alfa. Kabusria. Hadir. Elsa. Farah. Didi. Habib. Hadir. Muhammad Riza. Hadir. Muhammad Fika. Hadir. Muhammad Adin. Hadir. Idaul. Laibat. Hadir. Kristiana. Salsa. Salman. Hadir. Sarif. Hadir. Siti. Sofia. Hadir. Syauna. Razaka. Jadi yang tidak masuk hari ini Aida ya. Kita doakan semoga Tuhan diberi kesempatan. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hakikat penciptaan manusia. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, dapat mendemonstrasikan hafalan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, dan surat Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Yang kedua, dapat menyebutkan makna mufradat Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, surat An-Nahl ayat 16, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, dan Quran surat Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Yang ketiga, dapat menganalisis kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 52, surat Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan perilaku orang yang memahami kandungan ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Baik, kita masuk pada pembahasan. Ini bisa kalian lihat di depan ada contoh gambar tentang proses penciptaan manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisiknya maupun dari segi potensinya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia. Oleh karena itu, manusia itu berpotensi menjadi makhluk Allah SWT yang paling mulia di alam semesta ini. Kemudian ditinjau dari proses penciptaan manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan, jauh melebihi makhluk Allah yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha besar dan maha kuasa. Tidak ada yang menandingi hasil penciptaan dari Allah. Jadi kita sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia itu berkedudukan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk Allah yang
Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain bagi Allah pencipta yang paling baik. Terima kasih kepada saudara yang telah membacakan artinya. Iya, sama-sama. Jadi dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Mulai dari unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang paling sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Yang pertama, proses penciptaan manusia atau air mani. Kemudian kalau air mani tersebut berubah menjadi atau darah. Kemudian alaqah atau subal darah tersebut berubah menjadi atau segumpal daging. Kemudian segumpal daging tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dan siap menjadi anak manusia. Ya, jadi ini adalah proses penciptaan manusia ya, yang dimulai dari nutfah atau air mani, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah, kemudian dari segumpal darah tersebut berubah menjadi segumpal daging, segumpal daging tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dan menjadi anak manusia. Selanjutnya dalil yang kedua yaitu Quran surat Al-Nahl ayat 78. Mari kita membaca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara la'allakum tashkurun. Siapa yang ingin membacakan artinya? Bagus dia kamu dipakai di sini. Ya Mbak, tolong kamu bacakan artinya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Mbak, kamu bacakan artinya. Baik, jadi kandungan dari surat An-Nahl ayat 78 ini masih ada kaitannya dengan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bahwasanya surat An-Nahl ayat 78 ini menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia itu lahir ke dunia, mereka tidak mengetahui apa-apa. Namun dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah, Allah itu membekali kita dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang kita tidak pernah ketahui. Atribut-atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia. Yang pertama, pendengaran, yang kedua, penglihatan, dan yang ketiga, hati atau pikiran. Baik, selanjutnya di sini saya membawa 6 soal seperti ini. Nanti ada 6 pertanyaan. Tugas kalian mendiskusikan hasil jawaban dari pertanyaan yang ada di bab soal ini. Kalian bentuk satu kelompok 3 orang. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari bab soal ini. Silakan untuk membentuk kelompok, satu kelompok 3 orang.
nanti dalam pembelajaran pembuatan manusia. Jadi ini ada dalam surat An-Nahl ayat 8. Itu ada kalimat seperti ini, waja'alalakum sam'a absar wal afida waja'alalakum. Kalau Allah membuat sama yaitu pendengaran, wal absarolan penglihatan, wal afidalan hati nurani lah itu. Berarti Allah itu menciptakan 3 unsur tersebut, yaitu apa tadi? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi Allah menciptakan 3 unsur tersebut agar manusia itu kan bersyukur kepada Allah dan menghargai ciptaan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya perwakilan kelompok dari kelompok 2. Ayo maju di depan. Jelaskan isi kandungan Quran surat Al-Mu'minun. Isi kandungan dari surat Al-Mu'minun adalah menerangkan tentang proses penciptaan manusia. Yang saat ini proses penciptaan manusia dimulai mulai dari unsur pertamanya, proses pertumbuhan di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna, dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Sebuah rangkaian proses yang sekaligus menentukan keharusan antara kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Perwakilan kelompok yang terakhir maju ke depan. Siapa kelompok terakhir? Alisa. Alisa maju ke depan. Terima kasih kepada Mbak Anissa, berikan tepuk tangannya. Sebelum saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan? Maju ke depan. Salah satu perwakilan. Ayo siapa? Nanti dapat hadiah. Ayo maju siapa? Ya sini maju ke depan. Coba simpulkan materi apa saja yang kamu dapat pada pagi hari ini. Oke, kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu tentang materi dari sebuah surat Al-Mu'minun tentang proses terbentuknya manusia mulai dari nutfah atau dari air mani sampai menjadi sumber darah menjadi daging, dan daging jadi tulang-tulang yang tembus dari daging manusia sehingga terjadilah terbentuklah sebuah bayi, dan bayi itu bisa lahir ke dunia menjadi manusia. Nah itu kesimpulan dari situ yang kita dapatkan adalah seperti itu. Proses penciptaan manusia. Kemudian yang kedua surat An-Nahl ayat 78 menjelaskan tentang dari surat An-Nahl ayat 78 di situ ada 3 unsur penting atau unsur utama dari proses pembelajaran manusia, yaitu yang pertama pendengaran, penglihatan, dan hati nurani atau akal pikiran. Terima kasih, beri tepuk tangannya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai sini paham semua?